Minggu ini adalah minggu ke-45 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membaca pertanyaannya dan bersama-sama dengan saudara-saudara semua di rumah kita akan membaca jawabannya. Pertanyaannya adalah, apakah baptisan air itu yang membasuh dosa? Saudara, tidak. Hanya darah Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus yang dapat membersihkan kita dari dosa. Dan kita bersama-sama akan membacakan ayatnya Lukas pasal 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara, hanya melalui darah Kristus saja dosa kita bisa diampuni dan memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Dan baptisan air itu merupakan simbol dari kematian manusia lama kita dan hidup baru kita di dalam Kristus. Saat Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, yaitu Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes Pembaptis sedang berbicara tentang kelebihan dari baptisan Yesus. Air hanya dapat membersihkan bagian luar, tetapi Roh Kudus dan api membersihkan dan memperbarui bagian dalam hidup kita. Salah satu ayat terkenal yang merayakan dan menyatakan baptisan orang percaya di dalam Kristus adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua yang diberi minum oleh Roh Kudus. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita diperbarui dan kita dilahirkan kembali. Kita diambil dari kegelapan dan dibawa kepada terang Kristus. Pada saat itu kita dilahirkan kembali. Roh Kudus yang sudah berhabitasi dalam hidup kita itu menjadi aktif dan menuntun hidup kita. Roh Kudus juga membantu kita dalam setiap kelemahan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus juga akan terus membersihkan hati kita, menolong kita menghidupi iman kita di dalam Kristus, menuntun kita dalam kita menjalani sanctification hidup kita, serta mengubah hidup kita secara terus-menerus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, saat ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Betapa besar kasihnya Bapa kepada kita, kasihnya Yesus kepada kita, sehingga Dia memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Mari pada hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita. Kita merenungkan betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, penerimaan-Mu kepada kami. Terima kasih buat hidup baru kami. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ada dalam hidup kami, yaitu Roh Allah yang Maha Kudus. Itu tinggal dalam hidup kami karena pengorbanan-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya, untuk segalanya, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu buat kami. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.